Sujud berdoa ku dengar, namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Seorang anak adalah anugerah terindah dalam keluarga. Anak menjadi sosok penting yang didambakan orang tua dalam trinitas segitiga cinta yang ada dalam keluarga. Trinitas segitiga cinta adalah relasi antara ayah, ibu, dan anak-anak yang didasarkan pada cinta kasih yang tulus. Orang tua melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai ayah dan ibu sejak dalam kandungan sampai anak menikah. Hal ini tidak mudah, membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan rasa tanggung jawab yang besar karena kompleksitas kebutuhan anak yang harus dipenuhi. Sampai kapanpun budi baik mereka tidak pernah terbalaskan. Namun jangan menganggap suami istri Kristen yang tidak memiliki anak adalah orang yang berdosa dan tidak diberkati. Ingatlah, Tuhan Yesus dan Rasul Paulus tidak menikah dan berkeluarga, tetapi hidup mereka justru diberikan untuk kemuliaan Tuhan dan melayani sesama. Hidup tanpa pasangan dan tidak mempunyai anak secara Kristiani bisa menjadi hidup yang indah, keberkatan, dan berguna bagi sesama. Sekarang mari kita melihat bagaimana tanggung jawab seorang anak. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σπουργίτι είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτι. Σπουργίτι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτι! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτι ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτι. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι.
Sikap hormat kepada orang tua merupakan salah satu tugas moral yang harus dilakukan oleh seorang anak sepanjang hidupnya. Sejak masa Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, sikap ini ditekankan dalam Alkitab sebagai perintah yang harus dilakukan. Nah, hubungan orang tua dan anak yang paling ideal dapat kita pelajari dari kehidupan keluarga Tuhan Yesus yang bisa kalian baca dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Teks dalam Lukas ini mengisahkan keluarga Tuhan Yesus yang pergi ke Yerusalem dalam rangka merayakan Hari Raya Paskah di Bait Allah. Tuhan Yesus menghormati kedua orang tuanya dengan cara mengikuti perintah orang tua untuk hadir dalam perayaan di Bait Allah. Walaupun masih berusia 12 tahun, Tuhan Yesus telah ditanamkan sikap takut akan Allah yang berbuah dalam perilakunya sejak dini. Akibatnya, Tuhan Yesus bertumbuh dan semakin bertambah hikmatnya sehingga semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini adalah kasih yang ditunjukkan Tuhan Yesus yang bisa menjadi teladan bagi para remaja pada masa kini. Kasih secara vertikal dan horizontal harus bisa berjalan bersama. Kasih kepada Allah yang ditunjukkan melalui sikap menghormati Tuhan berjalan seiring dengan kasih kepada orang tua yang ditunjukkan melalui sikap menghormati orang tua. Di zaman sekarang ini yang terjadi, ada banyak anak yang membangkang kepada orang tua karena anak menganggap sikap orang tua yang ketinggalan zaman, tidak banyak tahu apa-apa. Biasanya cuma melarang, menyuruh, menasehati, sehingga banyak anak yang cenderung menjauhkan diri dari orang tua seolah-olah membuat tembok pemisah antara mereka. Anak merasa ingin bebas, ingin mempunyai pandangan sendiri, sehingga kurang suka atau kurang senang pada otoritas atau kekuasaan orang tua yang mengatur. Keinginan untuk bebas ini dapat menimbulkan kejengkelan dan salah paham apabila antara orang tua dan anak tidak bisa memahami jalan pikiran masing-masing. Memang masa yang paling sulit seringkali adalah masa remaja, karena di satu sisi remaja mengalami perkembangan yang seringkali tidak bersesuaian dengan pendapat dan harapan orang tua juga lingkungan. Oleh karena itu, rupanya perlu ada pemahaman tentang perkembangan masa remaja sehingga dapat menghindari konflik yang seharusnya tidak terjadi. Dengan pemahaman ini, orang tua memahami bahwa keinginan untuk bebas dan berdiri sendiri adalah bagian dari pertumbuhan remaja. Seorang anak tidak akan bertumbuh menjadi dewasa selama ia masih bergantung pada pikiran orang tuanya. Tetapi di pihak lain, anak juga harus memaklumi bahwa pikirannya keluar dari kepala yang belum banyak pengalaman. Memang seorang remaja sudah mampu menganalisis suatu masalah secara logis, tetapi dengan tingkat kognitif yang belum matang. Seorang anak belum mampu memperhitungkan dampak dan konsekuensinya. Oleh karenanya, pikiran seorang remaja perlu diimbangi dengan pikiran orang tua. Selanjutnya, remaja harus memahami bahwa ketaatan kepada perintah Tuhan sama dengan menghormati orang tua. Nah, salah satu dari 10 hukum Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 12 mengatakan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu
supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, kata hormat di sini berarti yang pertama, bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. Di dalam hukum Taurat, tertera perintah yang mengharuskan orang Israel untuk menjatuhkan sanksi berat, yaitu kematian kepada anak yang mengutuki orang tuanya. Itu bisa dibaca dalam Imamat pasal 20 ayat 9. Yang kedua, hormat berarti bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Dalam Matius pasal 15 ayat 3-6, Tuhan Yesus menegur orang Yahudi yang menyelewengkan perintah Tuhan akan persembahan atas dasar ketidakrelaan memenuhi kebutuhan orang tua. Dan dalam Yohanes pasal 19 ayat 26-27, sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, ia meminta Yohanes untuk memelihara Maria ibunya. Nah, semua ini memperlihatkan bahwa Tuhan menginginkan anak untuk bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tuanya masing-masing. Yang ketiga, hormat berarti menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua, yaitu dengan mengakui bahwa orang tua ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi pendidik anak. Memahami aspirasi orang tua, melihat motivasi positif di belakang nasihat dan larangan mereka, memaklumi kelemahan mereka, dan mengakui keunggulan mereka. Singkatnya, menghargai usaha orang tua untuk menghantar anak ke gerbang kedewasaan sampai orang tua melepas anaknya untuk berjalan sendiri seutuhnya. Nah, sikap hormat dan pengertian kepada orang tua dengan landasan cinta kasih dari Kristus akan membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Tidak ada orang tua yang mau mencelakakan anaknya sendiri. Setiap orang tua pasti ingin melihat anaknya berhasil, sukses, dan hidup bahagia, serta bertumbuh besar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan berhasil dalam hidup. Namun seorang anak juga harus memperhatikan sikapnya kepada saudaranya yang lain. Sebagai contoh, kita bisa baca dalam Kejadian pasal 4 ayat 1-16, kisah tentang Kain dan Habel. Nah, hubungan bersaudara antara Kain dan Habel yang awalnya baik dan penuh kasih hilang karena sikap iri hati yang membawa akibat yang buruk. Hal ini perlu dihindari dalam hubungan antar saudara yang memiliki kontak intim karena berasal dari ayah dan ibu yang sama.